Hai semua, dengan beredarnya kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sangat heboh sekarang ini, lama-kelamaan membuat kami sekeluarga terpengaruh juga. Dan akhirnya muncul beberapa kekhawatiran. Nah, video kali ini saya akan tanya langsung kepada yang menurut kami memang benar kompeten di bidang medis, di bidang kesehatan, setidaknya untuk meluruskan simpang siur yang beredar di sosial media ataupun hoak-hoak yang beredar. Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan Dr. Kana Kurniati, salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Swasta Telogorjo, Semarang, untuk tanya jawab langsung. Ngobrol sama coba disebutkan dulu Bu dokternya. Saya Dokter Kana, saya dokter spesialis jantung. Saya di Rumah Sakit Telogorjo, Semarang. Ya, kita mau sedikit bahas-bahas corona ya dari sumber yang kompeten. Kan bisa menjawab ya. Loh. Kan karena informasi ini selalu bergulir dari waktu ke waktu. Tiap hari, tiap jam semuanya bisa berubah. Jadi kita mesti selalu update ya. Ya, dan lagi di sosial media itu kan banyak hoaxnya soalnya. Makanya kan harus dari sumber-sumber yang benar-benar tahu, yang benar-benar paham kesehatan kan. Beberapa hari ini kesel banget ya di rumah sakit ya? Ya lumayan, biasa as usual. Cuman kan memang sekarang lagi ada pembatasan karena corona, jadi nggak semua pasien yang perlu berobat harus berobat. Cuma ada yang kegawat daruratan aja yang di rumah sakit. Jadi kan semuanya sakit apa dikit pergi ke rumah sakit. Sakit ini langsung ke rumah sakit, ada beberapa pembatasan. Biasanya yang hal gawat darurat kayak gitu kita mesti pergi ke rumah sakit. Ini di luar ini kan ceritanya virus corona semakin hari semakin ngeri. Apalagi katanya ada yang bilang Semarang itu sudah zona yang bisa dibilang zona merah kali ya. Sebenarnya itu gimana? Dan apa yang dirusak atau efeknya apa buat kita nih? Misal amit-amit sampai kena corona nih, atau ada keluarga yang kena, itu efeknya sebenarnya apa? Mungkin awal kita mesti bahas dulu dari awal. Mulai dari gimana caranya kita ngurangin resiko supaya kita nggak tertular virus corona. Yeah. Setelah itu baru kita bahas di belakangnya gimana kalau kita ini terduga atau kok sakit. Nah itu apa yang kita mesti bahas, begitu aja kali ya. Yeah. Dari awal gimana sih cara ngurangin resiko supaya kita nggak tertular dengan virus corona ini. Cara mencegahnya itu tidak terpapar dengan virus corona. Nah, kebanyakan orang ini tertular langsung karena menghirup percikan batuk atau nafasnya orang sakit itu. Orang juga bisa tertular virus karena menyentuh permukaan benda yang tercemar oleh percikan batuk atau nafasnya orang sakit. Sedangkan di sini itu bilang kalau virus corona dapat bertahan hidup di permukaan benda, tergantung permukaannya seperti apa nih. Yeah. Mulai dari beberapa jam sampai beberapa hari. Nah, kalau di permukaan itu ada percikan dan sebagainya, nah itu yang kita lakukan pertama kali adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 20 detik. Jangan cuci tangan tuh cuma suk-suk selesai gitu ya. Ada yang bilang sampai 2 kali lagu Happy Birthday ya? Oke, betul. Pokoknya intinya sebenarnya 20 detik. Ya. 20 detik itu cukup lama. Buat ngajarin anak-anak juga ya. Buat ngajarin. Jadi ada yang tangannya begini dulu. Habis itu baru kita bersihkan ke sela-sela. Setelah itu ada yang kita begini. Memang itu ada beberapa langkah, ada yang setelah ini. Terus ada yang kita bersihin tangannya begini, berputar dengan intinya adalah supaya semuanya ini bersih. Ya. Nah, nanti terakhir begini. Okay. Cuci tangannya dengan sabun dan air mengalir. Ya. Jadi kita mesti sedia airnya. Memang mungkin orang bilang
oh boros banget ya, airnya mesti ngalir terus ya. Ya, Misalkan airnya mengalir. kalau nggak sama aja ya. Kapan kita mesti cuci tangan. Nah, itu penting juga nih. Saat kita tiba di rumah, dari tempat kerja, atau dari sekolah. Yang penting sebelum makan. Atau kita nyiapin makanan. Atau kalau kita mau bikin susu anak, mau apa itu mesti cuci tangan. Setelah itu kalau kita setelah pakai toilet, itu juga mesti cuci tangan. Nah, gimana nih kalau nggak ada air dan sabun? Kita baru pakai cairan pembersih tangan. Gimana cairan pembersih tangan itu minimal 60% alkoholnya. Jadi sekali lagi cairan pembersih tangan itu dipakai jika sabun dan airnya tidak tersedia. Oh, berarti alternatif aja ya? Alternatif, jadi pakai cairan kalau sabun dan air tidak tersedia. Kalau ada sabun dan air ya better pakai sabun dan air. Terus, selain cuci tangan, pakai tutup mulut dan hidung. Masker. Tutuplah mulut sama hidung dengan cukup terlipat gini. Kalau kita pas batuk atau bersin. Kalau kita batuk bersin, gitu ya, terus ditutupin. Jangan gitu nanti mana-mana ya. Oke. Bener buyar. Kalau kita pakai tisu, gitu tuh pakai tisu kan? Ini tisu mesti kemana nih? Tisunya mesti dibuang, dilipat, dibuang di tempat sampah yang tertutup. Jadi sering lihat tempat sampah tapi ngobrol-ngobrol dengan tempat sampahnya terbuka. Harus dimasukkan di tempat sampah yang tertutup. Setelah itu kita langsung cuci tangan dong. Kalau pakai tisu langsung tisunya dibuang, tempat sampahnya tertutup, dan kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan bersih. Jadi jangan terus tisunya eman-eman nih tisunya. Baru sekali pakai. Betul. Ya, ini para emak-emak ini ya. Hitungannya. Terus kalau misal sudah posisinya kita sakit nih. Kita sakit tapi kita kan nggak tahu misal bukan corona, misal cuman batuk atau cuman meriang, kan rentan juga katanya. Terus kudu ngapain? Yang pertama harus dijauhin ini kalau ada keluarga yang seperti itu kita mesti jauhin. Tapi lain daripada itu, selain untuk mengurangi resiko tertular, kita juga harus menghindari menyentuh wajah. Ini tangan gagal. Jadi hindari menyentuh wajah. Walaupun bukan corona ya. Mata. Ini sekarang semuanya ini sedang banyak corona, jadi untuk mengurangi resiko tertular virus, kita harus menghindari menyentuh wajah. Karena mulut, hidung, dan mata ini merupakan pintu masuknya virus. Gitu. Itu yang pertama. Habis itu kita jaga jarak paling nggak 1 meter. Jangan dekat sama orang yang sedang tidak sehat. Terus sekarang ada hindari bersalaman. Sebagai gantinya bisa kita lambai tangan atau yang sekarang salam siku atau kasih senyum atau apapun itu. Nah, seperti itu. Kira-kiranya cara mengurangi resiko tertularnya seperti itu. Nah, terus yang ditanyain apa tuh? Kalau yang pertama itu tadi, yang sudah terlanjur kena, itu sebenarnya ngerusak sampai seberapa? Atau efeknya apa sebenarnya kalau cuman tapi sudah kena, tapi sembuh nih misal, itu ada efeknya enggak? Nih, yang perlu kita lihat adalah sebenarnya gimana sih diagnosanya atau apa sih? Ini sebenarnya kita masih mencari-cari nih memang. Jadi gejala utamanya adalah demam, batuk kering, gangguan pernafasan, letih lesu hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, diare. Gejala itu biasanya muncul secara bertahap, tapi jika orang mengalami itu, belum tentu kena dia virus corona. Tapi karena gejalanya ini mirip kayak biasa. Ya, sebagian orang itu bisa terkena virus corona, tapi akhirnya sembuh. Cuma ada beberapa orang yang kita mesti lebih aware, yaitu seperti kelompok lansia.
kelompok lansia, orang punya masalah sakit. Lansia batasan umur berapa sih? Lebih dari 65. Oke. Lebih dari 60, 65. Tapi itu sebenarnya lansia ini oke sesuai dengan batasan umur atau usia biologis kita. Kadang ada orang yang terlihat umur 50, tapi dia benar-benar bugar banget kayak orang umur 30. Tapi ada juga orang umur 50 yang terlihat frail, lemah. Jadi menurut saya batasan untuk usia ini kita juga harus kaji ulang. Tapi secara medis kita pakai batasan umur. Cuma ada juga yang penyakit menaun kayak sakit jantung, DM, paru, dia punya resiko untuk sakit serius. Kalau kamu merasa tidak sehat, demam lebih dari 3 bulan, ditambah ada batuk, pilek, istirahat cukup. Ya, di rumah cukup minum juga ya. Terus kalau keluhannya berlanjut jadi sulit bernafas, langsung pergi ke fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan. Segeralah pergi ke sana. Terus jaga jarak 1 meter dari anggota yang ada di rumah. Jadi satu rumah ada berapa orang nih? Kamu jaga jarak 1 meter. Walaupun satu rumah? Kalau berobat, ya jaga jarak 1 meter. Karena ini penularannya kan seperti yang di awal tadi, karena percikan batuk atau nafasnya orang sakit. Jadi harus jaga 1 meter. Kalau berobat pakai masker. Ikuti etika batuk yang tadi. Terus usahakan tidak pakai transportasi umum. Nantinya di sarana kesehatan, kita tenaga kesehatan akan men-screening, dilakukan screening. Ada beberapa kriteria. Jadi kalau memang sampai panas, tidak sehat, demam lebih dari 38 Celcius, terus batuk, pilek, ditambah sesak nafas, sulit nafas, pergi ke rumah sakit. Jadi itu adalah tanda-tanda yang harus ke rumah sakit ya, nggak bisa puskesmas segala macam ya? Nggak apa-apa, boleh. Pelayanan kesehatan. Segera ke pelayanan kesehatan saja. Fasilitas kesehatan tuh bisa dimanapun sih. Nanti tenaga kesehatannya, siapapun bisa lakukan screening. Nanti kalau dari tenaga kesehatan itu merasa bahwa dilakukan screening, memenuhi kriteria suspek corona, itu akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah sakit rujukannya ada semua, itu nanti ada listnya. Kalau tidak memenuhi kriteria akan dirawat inapkan atau dirawat jalankan sesuai dengan keputusan sama diagnosis dari dokter. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Itu untuk tadi yang untuk lansia ya. Kita untuk sesama untuk semuanya. Untuk semua. Tapi yang lebih apa namanya, lebih harus hati-hati yang lansia. Nah, sekarang untuk lansia kita dan sakit kronis. Ya, untuk kita yang punya anak kerucil-kerucil, ada himbauan apa nih untuk buat jaga kesehatan? Kemarin risaku habis demam, tapi untung enggak apa-apa. Untung cuma radang dan sekarang sudah sehat. Amin. Tegang bu mamanya. Pertama kali ya, lifestyle habit. Lifestyle habit ceritanya gini. Makan dengan gizi seimbang, minum air putih 8 gelas per hari. Ini kalau kondisi sakitnya nggak sakit ya, ibu-ibu, anak-anak yang sehat ya. Kalau dengan penyakit-penyakit khusus mungkin lain lagi ya. Ini minum air putih 8 gelas per hari. Makanlah makanan yang dimasak sempurna. Jangan makan daging dari hewan yang berpotensi. Betul. Harus dimasak sempurna. Makan makanan jangan makan makanan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Kayak yang kita tahu kan daging kelelawar, itu yang seperti itu. Jangan yang ekstrim-ekstrim. Yang biasa aja lah ini. Ya. Terus jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga, istirahat cukup, ya. Hindari atau tidak merokok. Nah, itu penting tuh. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, harus 20 detik. Atau menggunakan ini cairan pembersih tangan. Pakai masker kalau batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam gini. Kadang-kadang kita masih suka cuy. Nah, itu. Kalau demam plus sesak, langsung ke fasilitas kesehatan. Dan terakhir yang tidak boleh lupakan, jangan lupa berdoa. Banyak-banyak berdoa. Sama-sama sudah jaga kesehatan. Kalau memang pas rezekinya kena ya.
Ya, kita yang paling nggak kan kita sudah menjaga Sudah apa yang memaksimalkan, apapun, upayakan. ya kalau yang itu semuanya sesuai dengan yang di atas. Ya, apalagi untuk anak-anak itu kan yang tangannya masih usil, pergi-pergi apa tangannya srek. Semua Jangan dipegang. ngomong pagi-pagi, ini lagi lockdown. Oh iya, maksudnya keluar rumah aja kan, ya tetap aja tangannya usil toh. Harus di rumah. Pegang pohon, Ya. pegang apa tetap ada kan. Cuci tangan ya. Saya Itu sudah semuanya tenang di cuci rumah tangan. seminggu ini. Dasarnya Risa itu kan homeschooling, jadi lebih aman sebenarnya. Memang jam-jamnya keluar, lagian les-les juga semua libur kan. Jadi dia sudah nggak ini terlalu les-les juga. kaget untuk anteng di Anak-anak. rumah dalam waktu lama. Anak-anak saya juga libur. Ini biasa mereka nggak pernah libur, kali ini libur semua. Boring juga sih, cuma ya udahlah kita ajarkan sesuatu yang lain ya. Ya, apalagi banyak website-website yang sekarang nge-share kayak lembar kerja gratis itu kan buat corona itu. Jadi relawan-relawan itu bikin kayak lembar kerja free, bisa di-download buat anak-anak yang di rumah ceritanya. Sebenarnya enggak juga sih ini kita banyak hal sih. Jadi ini tugas-tugas di sekolah juga masih Numpuk ya? masih berjalan, masih ada. Nanti dibagi tugas terus apa pakai online nih. Cuma kadang-kadang anaknya tuh males online karena tugas. euforianya beda. Ya, Di rumah santai-santai. gayanya lain. Mungkin untuk corona sudah cukup sekian. Thank you waktunya. Nanti besok-besok kalau ada yang mau ditanyain lagi ya. Ya kalau ada update ya, kalau ada update apa itu. Nanti di record lagi ya. Dok panggilnya. Update. Dari tadi aku salah. Gak apa-apa kayak biasa aja atau kayak sama-sama. Ya wes. Thank you ya Ci ya.